Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa harus kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah sekali lagi untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu khatamul Quran dan ngaji kitab Nashorihul Ibad. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan sebagai amalan yang penuh barokah, yang insya Allah akan menjadi penyempurna dari amal puasa di Ramadan kita ini. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus menjaga istiqomahan kita dan terus menjaga keimanan serta ketakwaan kita. Semoga pada malam hari ini bagian dari bentuk menjaga ketakwaan kita yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Semoga ini menjadi bagian dari hal itu. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashorihul Ibad, tepatnya pada maqalah yang ke-16. Berarti kita sekarang masuk pada maqalah yang ke-16. Wal maqalatu tabidau as-sadisata asyara kang kaping 16. An-Ba'dil Ukama'i dan riwayatake saking setengahe wong kang ahli hikmah. Rahimahum mugi-mugi melasi ing ahli hikmah sinten Allah taala alaihi wa sinten Allah. Baina yadai takwa iku tetep ing dalem antarane pengarepe wong kang takwa. Ai iman min takwa tegese ing pengarepe penggedene wong kang takwa. Khamsu iqabatin utawi limo piro-piro undak-undak utawa masoida tegese piro-piro undak-undak. Jadi takwa itu harus melewati beberapa tingkatan. Min man utawi sapa wa jawaza kang iso melewati sapa man ing iqabat. Man utawi sapa wong iku jawaza iso melewati sapa man ing iqabat. Aitil kalonsi tegese mengkono limo piro-piro tingkatan. Nah, pokok bakal oleh sapa man takwa ing ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa menurut para imam-imam yang memang memiliki derajat ketakwaan. Takwa itu memiliki beberapa tingkatan yang harus dilewati. Salah satunya itu yang kita tahu kalau di dalam ayatnya itu kan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan? Nah, sekarang di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya orang itu mau sampai kepada takwa itu juga harus melewati 5 tingkatan. Yang artinya apabila dia sanggup melewati 5 tantangan untuk menuju ketakwaan, insya Allah dia akan memperoleh ketakwaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu wahiyatu takwa? Iku tarku muradatin nafsi, yaiku ninggal maring pira-pira pengape utawa karepe nafsu. Wa mujabatin nahyi lan kedoi maring larangan. Nahyillahi larangane Gusti Allah taala alaihi wa sinten Allah. Yaitu baru kita akan sampai kepada takwa, yaitu memiliki kemampuan untuk menghindari segala hal atau tidak menuruti semua yang dikehendaki oleh nafsu dan sanggup menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah melewati 5 derajat ini, insya Allah sampai pada derajat takwa. Takwa yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menahan semua hawa nafsunya. Artinya tidak semua hawa nafsunya dipenuhi atau dituruti, dan kesanggupan dia untuk menjauhi
Bisanya kita sampai kepada derajat takwa itu kalau melewati lima hal. Yang pertama, tadi itu pas waktu belajar itu ya rada pikir, iki ate diwaca apa ora, ate diwaca tapi koyoke kaboten, gak diwaca tapi wis babe ono nek bab 16. Kita baca aja, semoga Allah nanti memberikan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan di sini. Yang pertama ya, yang harus dilewati kalau orang itu pengen takwa. Makanya bahasanya di dalam Al-Quran itu ketika kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, menawa semoga kalian itu bisa menggapai takwa. Ya karena sebenarnya kalau mau menggapai takwa, ya ini salah satunya ada 5 tingkatan yang harus dilewati. Yang pertama itu apa? Awal utawi kawitane khamsah iku ikhtiyar syiddati, iku ikhtiyar syiddati pilih maring keabotan ya. Ayat nitoli tegese pilih maring keabotan, alat nikmati ngalahake ing atase kenikmatan, ayat tamat tuki tegese njupuk penak. Kalau orang mau mencapai derajat takwa, biasakan siap menghadapi kesulitan, jangan ambil enaknya saja. Itu yang pertama. Nah kita enggak pingin soro iso enak, iso gampang, enggak. Orang takwa itu suka tertantang dengan sesuatu yang cukup memberatkan, tidak mau mengambil ringannya saja, tapi dia juga siap untuk berproses dengan berbagai macam persoalan dan kesulitan yang harus dia hadapi. Itu kalau orang yang bertakwa. Tingkatan yang pertama lebih memilih kesulitan daripada mengambil enak-enaknya saja. Wa tsaniha utawi kaping pindhone khamsah iku ikhtiyarul jahdi, iku ikhtiyarul jahdi milih maring temen-temeni, ikhtiyarul jahdi milih maring temen-temeni. Bifatil jimi utawi jahdi iku tetep den maca kelawan fathah jimi, ail masyaqqati tegese masyaqqat soro. Jadi soro, kalau tadi berat saiki soro. Ala rohati ngalahke ing atase santai. Soro ala rohati ngalahke ing atase santai, ai zawalit tabi tegese ilangi keangelan. Jadi dia lebih mencari kesulitan, lebih memilih proses yang sulit daripada yang proses yang tanpa jerih payah. Jadi kalau dia dapat uang dikasih, orang bertakwa itu tidak mau. Dia mau terima uang kalau sudah menyelesaikan pekerjaan. Kadang ada orang yang mau bekerja, orang yang mau ngasih uang, wis awakmu gak usah pegawe tak kayak duit ae. Orang takwa tidak mau kayak gitu. Enggak, jangan. Kalau zaman mau ngasih uang, beri saya pekerjaan, gitu orang takwa. Itu karena dipikir latih bertakwa ya gitu ya. Jadi tidak mau. Orang yang bertakwa itu tidak mau. Kamu tidak usah bekerja kepada saya kasih uang 100.000, tidak usah bekerja, wis pulang aja tidak apa-apa. Oh tidak mau. Saya karena sampean sudah pengen dibantu, ya sudah saya harus kasih pekerjaan baru saya terima uang yang sampean terima. Padahal jelas itu. Orang bertakwa itu malah milih angel sih. Jadi tidak mau mengambil sesuatu dengan mudah, tidak mau. Pertama siap menanggung kesulitan. Yang nomor 2 tidak mau yang mudah, yang hilang, yang tanpa rasa capek dia dapatkan, tidak mau. Harus didapat lewat jerih payah. Itu orang tingkatan yang kedua. Agar kita bisa sampai kepada derajatnya orang yang bertakwa. Terus kemudian yang ketiga, wasalisu utawi kaping telune khamsun, wasalisu utawi kaping telune khamsin, iku ikhtiyar dzulli, yaiku milih maring asor, ayat dukfi tegese lemah, alal izzi ngalake ing atase luhur, ayat kuwati tegese kuat, wal ghalabati lan menangan. Orang yang bertakwa tingkatan yang ketiga yang harus dia lalui, dia rela dikatakan sebagai orang lemah, ya kan, mengalahkan keluhuran atau mengalahkan orang yang dikatakan kuat atau orang yang dikatakan menangan. Tidak penting untuk orang yang bertakwa. Dia memiliki kemampuan itu hanya untuk dirinya sendiri dan diaturkan hanya
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting pengakuan dari orang lain kalau kita dikatakan hebat atau dikatakan menangan. Tidak mau kalau orang yang bertakwa. Ya sudah, berjalan saja, berjalan saja. Meskipun kita mampu, tapi dia lebih suka dilihat sebagai orang yang lemah daripada orang yang menangan atau orang yang kuat. Tak penting dia dikatakan orang yang gegek, ya kan, tapi meskipun dia betul-betul gegek, betul-betul hebat, tidak penting dia dikatakan sebagai orang. Dia lebih memilih biasa-biasa saja, gitu. Lebih memilih biasa-biasa saja. Itu hal yang ketiga kalau kita ingin mencapai derajat ketakwaan yang harus dilewati. Pertama, memilih kesulitan daripada kemudahan. Yang kedua, memilih kesengsaraan daripada tanpa rasa capek, ya kan? Yang ketiga, memilih dianggap lemah daripada dia dianggap kuat. Kemudian yang keempat, warabi'al utawi kaping papate khamsun, warabi'al utawi kaping papate khamsin iku ikhtiar subuti, luwe milih meneng alal fuduli ing atase gunem kang kuwe. Wa utawi fudul iku omongan la khaira kang ana kebagusan fi ing deleman minal kalami saking guneman. Yang keempat, itu lebih memilih diam daripada berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu empat yang harus dilewati. Jadi kalau masih suka gojlokan, kereta ketemu, tidak jelas kemana tujuannya pembicaraan, itu sudah mulai dihindari oleh orang-orang yang mau mengejar takwa. Bukan bertakwa, orang yang masih mau mengejar takwa, masih seperti itu. Makanya sampai dahulunya Rasulullah itu al-mukmin itu adalah al-mukmin itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Jadi orang yang suka meninggal sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu mukmin sejati itu kayak gitu. Al-mukminu itu tarkuhu ma la ya'ni, suka meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di sini itu salah satu tingkatan orang kalau mau mencapai derajat takwa, ujian atau tingkatan yang harus dia lalui, lebih memilih diam daripada berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang terakhir, wa qamisulan kaping limone khamsin iku ikhtiyarul mauti, luwe milih mati alal hayati tinambangane urip kang ora ana manfaate. Wal mautu utawi pati inda ahdillahi mungguwe ahli Gusti Allah ta'ala alem ngomong sinten Allah iku komu hawa nafsi, iku komu hawa nafsi, nyegah maring hawa nafsu. Jadi kalau orang yang bertakwa yang kelima itu lebih memilih mati daripada hidup. Ya, maksudnya bukan mas mati-mati gitu, bukan. Maksudnya mati di sini itu adalah wal mautu. Di sini itu dijelaskan yang dimaksud mati di sini itu adalah kemampuan diri untuk menahan hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua yang diinginkan dia turuti. Wah, itu namanya sudah mati itu. Nah, orang yang mau mencapai derajat takwa yang terakhir itu lebih memilih mati mengalahkan hidup. Maksudnya matinya hawa nafsu. Wawa di sini itu komu hawa nafsi. Faman kau utawi sapa wong iku mata mati sapa man an hawa saking hawa nafsu man. Fakot hayya moko teman-teman urip sapa man bihadihi kelawan ikilah uripan. Nah, dari sana kalau orang sudah sanggup, artinya tidak perlu dimatikan. Kan nafsu itu kan dibagi menjadi 5 kalau tidak salah. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mahmudah, ada nafsul malhamah, dan nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau orang maksudnya dimatikan itu adalah nafsul ammar, seperti keinginan terus makan. Itu nafsu ammar
amar, keinginan-keinginan yang sifatnya biologis itu sudah sanggup betul-betul dikendalikan. Dapat makanan enak, tidak langsung dimakan sepuasnya, tidak, tapi tetap ingat sebatas apa dia harus makan, seperti penjelasan sebelumnya. Nah, orang kalau sudah bisa seperti itu, maka dia akan betul-betul dikatakan hidup dengan kematian hawa nafsu. Maksudnya kematian hawa nafsu, kematian hawa nafsul amar. Dia akan terus naik menjadi nafsul lawwamah, nafsul malhamah, nafsul mahmudah, dan terakhir dia akan memiliki yang namanya nafsul mutmainnah, dan itu nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang hawa nafsu di sini, para ulama tasawuf itu membagi ternyata sumal mautu maqamuli utawi mati iku yang qasimu kebagi opo anmu arba'ata aksamin, yang qasimu arba'ata aksam, yang qasimu sumal mautu maqam utawi mati iku yang qasimu kebagi opo mautu kebagi mau arba'ata aksamin ing papat pira-pira bagian. Mati ini berbicara nafsu ya. Mati, kematian dalam konteks menundukkan hawa nafsu, kematian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah mautu ahmarin, mati merah. Apa yang dimaksud mati merah? Wa huwa mukhalifatun nafsi. Wa huwa utawi mautu ahmar iku mukhalifatun nafsi, membedani maring nafsu. Itu yang pertama yang harus dilatih terkait dengan hawa nafsu. Setiap punya keinginan mau makan, dia milih tidak makan. Jadi senantiasa mencoba untuk menentang semua apa yang dikehendaki oleh nafsu. Nah, nafsu seperti itu, nafsu makan, nafsu pengen macam-macam lah. Dan nafsu seperti itu ditentang terus. Setiap dia mau makan, dia milih tidak makan. Ya, artinya dia makan itu pada betul-betul pada saat kondisi memang dia betul-betul lapar. Gitu. Itu namanya mautul ahmar. Itu harus dilewati. Kalau tidak dilewati, maka mata hati kita itu tidak akan betul-betul bisa melihat kesejatian dan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen sampai pada derajat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, artinya rahasia-rahasia Allah itu juga dibuka, maka ini harus dilewati. Mautul ahmar. Nah, ini di kalangan para pengikut thariqah itu dikenal ada mati merah. Macam-macam. Tanya sudah yang ikut-ikut pasti tahu ini. Terus yang kedua, wa mautu abyadin lan mati putih. Apa mati putih? Mati putih itu adalah wa utawi mautu abyad iku al-jurul lapar. Senantiasa perutnya itu kosong. Bukan kenyang, kosong, lapar. Ya kayak orang puasa lapar. Itu harus dilewati. Kenapa? Li'annahu karena sak temene ju iku yunawir bisa madani apa ju al-batina ing batin. Wa yubyidu lan bisa mutiake wajhal qalbi ing wajahe ati. Paman mung utawi sapa wong iku mati apa shiba warakiman ya. Uyiyat mengurip apa fatona tubuh limpate utawa cerdase emak. Itu yang kedua. Yang berikutnya itu adalah mati putih. Pertama mati merah, kedua mati putih. Nah, mati putih itu adalah lapar. Kalau orang sudah sanggup menahan laparnya, ya kan, sampai dia tidak pernah suka sepenuhnya itu kenyang, maka hatinya itu akan bercahaya dan kecerdasannya itu akan muncul. Istilahnya orang itu instingnya itu peka. Instingnya itu akan peka. Jadi makanya kan kadang ada tuh orang itu datang kiai, ya kan? Ya kalau kiainya seperti itu bisa jadi memang instingnya itu akan peka. Instingnya itu akan peka. Makanya huyiyat fatonatu, maka akan hidup kecerdasannya. Jadi hatinya putih, ya kan?
hatinya putih, batinnya itu bercahaya, dan otaknya itu kecerdasannya itu akan juga muncul. Prediksinya itu bagus. Banyak para ulama yang seperti itu. Para ulama banyak yang seperti itu. Moro-moro saman ini aja. Ya karena itu yang dilatih itu. Istilahnya itu mungkin insting. Itu. Terus yang ketiga itu adalah wa mautu ahdor. Wa mautu ahdor lan mati ijo. Mati ijo. Apa mati hijau? Wa utawi mati ijo. Iku lubsul markai. Nggawe perkara kang kaya gombal. Minal khoroqi saking kain al mulaqati kang den buah. Allati nyatane mulaqah laki matakan ora ono nilai lah kedue mulaqah. Liqita'ihi krana kepekote lubsun wa syiddatihi lan bangete lubsun bil qanaati kelawan sifat nerima. Yang ketiga itu mati hijau. Mati hijau itu lebih memilih pakaian-pakaian yang menurut orang itu tidak layak. Sampai di sini itu menggunakan baju yang seolah-olah seperti hanya komban, ngerti komban kami? Serbit, lap. Itu yang dipakai. Kenapa? Yang memang sudah tidak ada nilainya. Karena ketika kita pakai baju yang seperti itu, baju itu secara tidak langsung akan langsung memutus, ya kan? Akan memutus langsung ke pilihan kita. Sehingga mau tidak mau kita akan mudah hidup dengan menerima segala hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pokoknya ya itu yang dipilih. Makanya ya tidak usah seperti itulah, tidak usah seperti itu. Belajarlah istiqomah dengan baju yang sudah ada. Jangan beli lagi kalau baju itu belum rusak. Iya betul. Saya itu ketika ngaji itu sudah tak latih itu. Dulu itu di lemari itu banyak. Sekarang teman diambil itu yang sekiranya cukup 1 minggu. Kalau 1 minggu cukup 5 setel ya sudah 5 setel. Makanya sampean kalau lihat baju saya ya mungkin cuma itu aja sudah. Tidak akan berubah. Tidak usah sampai pakai baju kayak gitu. Belajar istiqomah, tidak beli lagi kalau tidak usah. Buat alasan Pak. Tidak usah mikir itu. Sampai mau ngejar takwa, sampai mau ngejar takwa atau mau ngejar penampilan. Tinggal itu. Ini latihannya yang harus dilewati terkait dengan mautul ahdor. Karena mau tidak mau, qanaah itu kalau bisa seperti itu. Biasanya kalau orang pelatihan untuk bisa mencapai qanaah salah satunya seperti itu. Tapi kalau dia sudah tidak pede dengan baju yang sudah ada, karena mungkin dia anggap itu dia lusuh, nah ini ya sulit dia untuk bisa qanaah. Dan yang terakhir itu adalah mautul aswat. Wa mautul aswati wa mautul aswatin lan mati ireng. Wa huwa utawi mautul aswat iku ihtiman adal khalqi nanggung maring pilarane makhluk. Mati wa huwa al-fanam. Wa huwa utawi mautul aswat iku al-fanam. Sifat panah sudah tidak memikirkan yang lain. Billahi ing dalam Gusti Allah. Li syuhudil adamin krana naksenine wong maring pilara minhu saking Gusti Allah. Biru yati fana'il af'ali kelawan oleh ningaline ora onone pira-pira penggawean fi fi'li mahbubatihi ing dalam penggaweane kekasine man. Nah, yang terakhir itu adalah mautul asma. Kemampuan seseorang untuk terus mau menerima segala hal yang menjadi penyakit dari orang lain. Terima. Itu mautul aswad. Mautul aswad. Ihtimalul ada khalqi. Nah, salah satu sunnatu Rasulillah, sunnatu auliya itu ini. Jadi salah satu tradisinya para kekasih Allah itu siap menanggung berbagai macam persoalan yang ada
kalau ada makhluk sakit, lebih baik dia yang sakit. Makanya biasanya dalam satu desa atau satu kampung atau satu daerah itu pasti ada walinya. Setiap Allah akan menurunkan sebuah ujian kepada kampung atau desa yang rusak, kalau masih bisa ditanggung oleh para wali, itu tidak akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihtimalul adza anil khalqi anil nas. Jadi kesanggupan menahan penyakit atau piloro. Piloro apa ya? Iya penyakit apa? Tukang marah, apa dari manusia, baik itu dari keluarga, baik itu dari saudara, baik itu dari masyarakat. Dia siap menanggung semuanya. Jadi mungkin kok cari orang ki melengos pak, nggak bisa mau derajat ke itu. Kenapa? Karena mau tidak mau dia sudah tidak merasa sakit dari sesuatu yang datangnya dari manusia, karena dia sudah sanggup melihat betapa sakitnya ketika Allah itu murka. Jadi karena dia sudah tidak tahu, yang dia tahu itu hanya segala hal yang sakit pada dirinya itu tidak lain bagian dari takdir Allah yang sudah diberikan kepada dirinya. Jadi dia sudah sanggup melihat takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak melihat manusianya. Jadi meskipun dia di ilmu karena dia sudah menyadari itu. Jadi mungkin gara-gara dia pakai baju kayak tadi, ya kan, baju depan sampai orang lain itu tidak mau, dia siap menerima itu. Itu adalah 4 kematian terkait dengan melatih hawa nafsu. Karena mau tidak mau untuk mencapai pada derajat ketakwaan ada 5 tingkatan yang harus dilewati, yaitu adalah memilih sulit daripada enak-enakan, memilih berat daripada hilangnya kesulitan, terus memilih dikatakan lemah daripada dikatakan kuat atau menangan, terus memilih diam daripada berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, terus memilih mati daripada hidup. Maksudnya itu adalah matinya hawa nafsu. Nah, cara cara melatih hawa nafsu itu ada 4. Pertama, mautul ahmar, yaitu menentang semua hawa nafsu. Yang kedua itu adalah mautul abyad, membiasakan diri untuk lapar. Yang ketiga itu adalah mautul ahdor, yaitu menggunakan pakaian-pakaian yang menurut orang lain itu tidak layak. Dan yang keempat itu adalah belajar menerima segala kejelekan yang datangnya dari orang lain. Nah, itu baru insya Allah kita akan sampai pada derajat yang namanya takwa. Nah, kalau di dalam ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus penutupnya itu adalah kalimat la'allakum tattaqun, menawa sira iso takwa. Barangkali kalian bisa mencapai derajat ketakwaan, ya itu insya Allah bisa. Tapi harus ditopang oleh hal ini. Kalau sama cuma mengandalkan puasa saja, habis itu siangnya dia puasa tapi dicampur dengan tidur saja, ya sulit pak mau sampai kepada kalimat la'allakum tattaqun. Tapi kemungkinan besar bisa dicapai karena sudah satu poin, yaitu lapar sudah dilakukan. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga semakin kita banyak tahu tentang pembenahan diri kita, terutama dalam kajian yang pada malam hari ini kita lakukan. Semoga kita terus bersemangat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jelas dengan mengkaji malam ini betapa jauhnya upaya kita untuk mencapai derajat ketakwaan. Semoga Allah seiring dengan apa yang sudah kita istiqomahkan terus memberikan kekuatan untuk terus berjasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Amin. Amin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, surah Al-Asri, dan doa kafaratul majlis. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.